Warga desa Lagi Agi, Kecamatan Kampaligian, digegerkan dengan penemuan sebuah mobil ringsek di pinggir jalan. Di dalamnya ditemukan seorang pria dalam keadaan tak bernyawa. Warga menduga terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun saat petugas kepolisian melakukan olah TKP, kondisi mobil tidak terlalu rusak dan korban tidak mengalami luka akibat kecelakaan. Korban pria berusia 35 tahun bernama Husein ditemukan dengan luka di bagian kepala. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Dari hasil visum sementara, ditemukan benda kecil di dalam kepala korban yang memicu dugaan adanya tindak kekerasan atau penembakan. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah beredar foto dan video di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian masih menunggu hasil lengkap laboratorium forensik. Mengungkapkan bahwa ini kecelakaan atau ada peristiwa pembunuhan saat itu? Ya, untuk sementara kalau masalah mendalam gitu kan masalah penyelidikan nanti kami akan sampaikan. Polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyebab kematian korban. Sementara penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pemuda pelaku penyerangan dan perusakan 2 unit mobil warga diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Akibat penyerangan, kaca 2 unit mobil yang terparkir di depan rumah warga rusak. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa menggerebek rumah kos dan meringkus MR, pelaku penyerangan dan perusakan 2 unit mobil di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Usai meringkus MR, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil meringkus 3 pelaku lainnya. Saat penyerangan, keempat pelaku melempar batu hingga membuat 2 mobil yang terparkir di depan rumah warga rusak pada kaca bagian depan. Peristiwa penyerangan dan perusakan tersebut terjadi di Jalan Mangka Daeng Bombong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 30 Agustus lalu. Pelaku MR memanggil 8 orang rekannya untuk melakukan penyerangan menggunakan batu. Aksi penyerangan dilakukan keempat pelaku karena dendam setelah terlibat cekcok di lokasi. Bertemu dengan teman laki-laki daripada kakaknya. Kemudian setelah bertemu, mereka sempat terjadi pertengkaran dan setelah itu MR kembali ke tempat ngumpulnya bersama temannya. Kemudian MR mengajak teman-temannya untuk datang kembali ke lokasi atau TKP, dan setibanya di TKP, MR bersama teman-temannya langsung melakukan pengerusakan. Polisi masih mengejar 5 pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat dalam penyerangan dan perusakan mobil warga. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam 5 tahun penjara. Pemirsa, penemuan kerangka manusia di area tambak di bibir pantai di Sidoarjo, Jawa Timur menggemparkan warga. Kerangka ditemukan pertama kali oleh seorang anak kecil yang akan memancing. Saat ditemukan, kerangka masih mengenakan daster dan belum diketahui pasti identitasnya. Inilah penampakan kerangka manusia yang masih mengenakan daster di area tambak dekat bibir pantai di Desa Tambak Segoro Sedati, Sidoarjo. Penemuan kerangka yang diduga berjenis perempuan ini pertama kali ditemukan oleh anak kecil yang pergi memancing dan kemudian melaporkan ke orang tuanya. Selanjutnya, warga melaporkan kejadian ke Polsek Sedati yang diteruskan ke Basarnas Surabaya untuk dievakuasi. Penemuannya itu di pinggir pantai. Yang tahunya itu anak kecil. Terus bilangnya ke orang tuanya manggil dari kepala desa. Kerangka diduga sudah meninggal lebih dari 1 bulan itu, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini identitas kerangka itu belum diketahui dan penyebab pasti kematiannya juga masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan.
Kita beralih ke Jakarta. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus tewasnya bocah perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar indekos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironisnya, saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkainya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari kebelakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu yang sedang hamil terpaksa ditandu menuju rumah sakit hingga menempuh perjalanan selama 5 jam. Akibat jalan rusak parah dan longsor di Kecamatan Aluu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ironisnya, akibat melalui medan yang berat, si ibu harus kehilangan anak yang dikandungnya usai tiba di rumah sakit. Lagi dan lagi ada ditandu seperti begini, kasihan. Sarina, warga desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar harus menempuh perjalanan yang begitu berat dan melelahkan untuk mendapatkan perawatan medis. Jalan Desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sarina terpaksa ditandu oleh puluhan warga menggunakan sarung dan bambu, serta harus menempuh jalan ekstrim yang rusak parah. Ini jalannya gitu. Bahkan warga harus menyeberangi 4 sungai dan menghadapi material longsoran selama hampir 5 jam. Tujuan mereka adalah puskesmas terdekat dan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Perjalanan yang sulit ini terpaksa ditempuh setelah Sarina mengalami sesak napas, padahal usia kandungannya baru 6 bulan. Namun kondisi sang ibu sangat membutuhkan perhatian medis segera. Meski sudah menempuh perjalanan yang jauh, sang bayi yang dikandungnya tak dapat diselamatkan. Kalau di sana masih ada sih detak jantungnya, tapi ya kan namanya juga di perjalanan tak tahu apa. Mungkin goncangan Pak gitu. Ya mungkin karena ya kita bisa lihat sendiri jalannya kemarin. Berarti bayinya meninggal. Akhirnya bayinya meninggal. Itu. Tapi yang pastinya di sini ya sudah tidak tertolong lagi. Warga berharap semoga kejadian ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan segera ada langkah nyata untuk memperbaiki infrastruktur. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Zuhair Zainal, iNews melaporkan. Lagi-lagi, aksi arogan pejabat negara menuai sorotan. Dan kali ini Kepala Kantor Wilayah Agama Nusa Tenggara Barat terekam kamera melempar tiang mic dalam sebuah acara formal. Video pelemparan tersebut kini viral di media sosial. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Zamroni Aziz, viral setelah melempar mic beserta tiangnya usai melantik pejabat. Video berdurasi 25 detik tersebut beredar luas di media sosial dan memicu kritik publik serta meminta dicopot dari jabatannya.
Sadar melakukan kesalahan, Zamroni Aziz merilis video permintaan maafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Zamroni Aziz atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni kehilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Saat dihubungi secara terpisah melalui ponsel, Kasubag Humas Kanwil Kemenak NTB mengklarifikasi bahwa video viral tersebut tidak akurat lantaran telah diedit. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan kondusif dan tidak ada ketegangan pasca acara. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka berunjuk rasa menyuarakan 3 tuntutan utama yang menjadi aspirasi kaum buruh. Lebih dari 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Andi Gani Nenang WA, serta Partai Buruh memadati kawasan DPR RI sejak pagi tadi. Dalam aksinya, massa buruh menyuarakan 3 tuntutan utama. Pertama, menegakkan supremasi sipil. Kedua, mendesak DPR segera membentuk rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja. Dan ketiga, menghapus sistem kerja outsourcing serta menolak kebijakan upah murah. Aksi buruh ini menjadi bentuk desakan agar pemerintah dan DPR segera mengambil langkah konkret dalam melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga tahun 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Sudewo diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo hadir di Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Namun pihak KPK belum merinci apa materi yang akan ditanyakan penyidik terkait perkara tersebut. Dalam kasus tersebut awalnya terdapat 10 tersangka dan kini berkembang menjadi 19 tersangka dan 1 korporasi. KPK menilai Bupati Sudewo menerima aliran dana atas perkara korupsi tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan fakta saat persidangan dalam dakwaan 2 terdakwa yakni Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan. Nama Sudewo disebut menerima aliran dana komitmen fee sebesar 0,5% atau senilai 700 juta rupiah dari total nilai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Tengah senilai 143,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jonathan Simanjuntak, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Kehormatan DPRD Gorontalo resmi pecat Wahyudin Moridu sebagai anggota DPRD yang viral berniat merampok uang negara. Meski tak hadir dalam sidang kode etik, Wahyudin Moridu dinyatakan sah melakukan pelanggaran berat. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo resmi memecat anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang viral rampok uang negara dan memiskinkan negara bersama teman wanitanya. Keputusan ini diambil usai Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar sidang kode etik pada Senin sore. Wahyudin Moridu dinilai telah melanggar kode etik sebagai wakil rakyat oleh Badan Kehormatan.
Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan ketidakhadiran Wahyudin Moridu dalam sidang etik tidak memengaruhi keputusan sidang. Kami memiliki 3 alat bukti dan kami sudah uji dan tidak ada dissenting opinion dengan seluruh anggota BK. Seluruh anggota BK yang hadir sepakat bahwa 3 alat bukti tadi sudah cukup meyakinkan kami, dan seluruh kami juga sepakat Saudara Wahyudin Moridu terbukti melanggar kode etik dan sumpah janji, dan kemudian juga tidak terdapat dissenting opinion di antara kami, memutuskan Saudara Wahyudin Moridu diberhentikan dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, putusan Badan Kehormatan akan merekomendasikan surat pemberhentian Wahyudin ke Kemendagri. Dari Gorontalo, Nurfaizi Lahasan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, usai dipecat sebagai anggota DPRD dan kader PDIP, Wahyudin Moridu beralih profesi menjual es batu. Wahyudin kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD. Menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Teman-teman semua yang butuh es batu, apa kabarnya? Inilah aktivitas Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, usai dipecat dari kader PDIP Gorontalo. Wahyudin mengaku kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Wahyudin mengunggah aktivitasnya saat sedang membuat es batu di akun media sosialnya. Meski demikian, unggahan itu mengundang beragam reaksi warganet. Sebagian warganet memberikan semangat kepada anak mantan Bupati Boalemo itu, sebagian lain menyebut aktivitas Wahyudin dinilai hanya sandiwara. Sebelumnya Wahyudin mengaku pasrah usai dipecat tidak hormat dari PDIP. Ia juga telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan. Jadi teman-teman semua, pasca tadi diumumkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah diberhentikan dan sudah dicabut KTA-nya oleh DPD Provinsi Gorontalo dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu, menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Sebelumnya PDIP Gorontalo resmi mengumumkan pemecatan Wahyudin sebagai kader PDIP pertanggal 20 September 2025. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Langkah tegas ini dilakukan usai viralnya video Wahyudin berniat merampok uang negara. Diduga Wahyudin dalam kondisi mabuk saat menyetir mobil bersama wanita yang diduga selingkuhannya. Perilaku Wahyudin dianggap partai dan Badan Kehormatan DPRD sebuah pelanggaran berat. Dari Gorontalo, Nurfaizi Lahasan, iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki penyebab robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Aktivitas ASN di kantor Bupati sudah berjalan normal. Pasca ambruknya teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah, aktivitas perkantoran terutama para ASN yang bertugas di gedung utama Senin pagi berjalan normal karena bangunan utama yang terdiri dari 4 lantai dan 1 basement masih aman. Namun 2 pintu utama akses masuk kendaraan ditutup untuk menghindari banyaknya warga yang ingin melihat kondisi gedung. Petugas kepolisian Polres Brebes melakukan penyelidikan pasca robohnya teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Tim identifikasi Satreskrim Polres Brebes diturunkan untuk memeriksa kondisi bangunan teras yang ambruk. Polisi akan mendalami adanya unsur kelalaian dari kontraktor yang melakukan perbaikan atap, karena sebelum diperbaiki, kondisi teras berdiri kokoh. Tentunya tindakan dilakukan oleh kita untuk memberikan polis lain itu yang pertama perimeter, memberikan perimeter dan juga menjaga jarak aman supaya tidak terjadi susulan lagi. Jadi masyarakat bisa terjamin dan tidak ada korban tambahan. Kemudian yang kedua terkait dengan investigasi, tentunya kita akan melakukan penyelidikan. Kita sudah turunkan tim IDEN untuk meneliti dan juga untuk menelusuri apa penyebab dari robohnya bangunan tersebut. Sementara 2 korban yang terjepit reruntuhan teras masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka patah tangan. Dan 1 korban anak-anak sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami memar di bagian tangan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha minjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9+62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legasi buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan Anyus melaporkan. Menanggapi wilayah yang dilelang karena dijadikan jaminan hutang oleh pihak swasta, pemerintah Desa Sukawangi angkat bicara. Menurut Kepala Desa, Desa Sukawangi bukannya dilelang, melainkan diklaim oleh Kementerian Kehutanan. Polemik kasus tanah di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memanas setelah Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto membuat pernyataan bahwa Desa Sukawangi yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilelang akibat dijadikan jaminan hutang oleh pihak bank. Pernyataan itu langsung disanggah oleh pemerintah Desa Sukawangi. Pihaknya menyebut bahwa tanah yang berada di Desa Sukawangi bukan diklaim oleh swasta, melainkan oleh pihak Kementerian Perhutanan RI. Kalau Desa Sukawangi itu diklaim oleh Kementerian Kehutanan bahwa tentang penetapan kawasan hutan, kelompok hutan Gunung Hambalang Barat dan kelompok hutan Hambalang Timur dengan luas 8.961,98 hektar, termasuk Desa Sukawangi ini. Desa Sukawangi ini diklaim sama SK tersebut itu satu desa berarti. Budianto menambahkan, di Kecamatan Sukamakmur sendiri memang ada dua desa yang dilelang oleh pihak swasta akibat dijadikan pinjaman hutang kepada pihak bank. Namun desa tersebut berada di Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, yang saat ini sejumlah tanah milik warga dipasangi plang. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Dan Puspom TNI Majen TNI Yusri Nuryanto mengatakan prajurit TNI berinisial Letda AF telah berdamai dengan pengemudi ojek online di Kota Pontianak yang diduga dipukulinya. Namun, penyidikan tetap dilanjutkan. Udahlah Pak, dilerai lah. Orang nggak dilerai sih. Ih, kasihan bapaknya. Dan Puspom membenarkan adanya insiden anggota TNI memukul seorang pengemudi ojek online di Pontianak, Kalimantan Barat pada pekan lalu. Yusri menduga insiden tersebut terjadi karena prajurit dimaksud terbawa emosi di jalan raya. Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit TNI tersebut dan mengimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindakan kekerasan. Dilerai lah. Orang nggak dilerai sih.
Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan ya, sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat ya. Itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami 22 kali letusan disertai gemuruh dengan tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter dari mulut kawah. Gunung Lewotobi laki-laki saat ini berada pada status level 4 atau awas. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki kembali terjadi Senin sore pukul 16.15 WITA dengan tinggi kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan diharapkan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi. Masyarakat diharapkan agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Bagi masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki, diharapkan memakai masker, penutup hidung untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Ini kembali. Walaupun terus terjadi erupsi, sayangnya sejumlah warga tidak mau mengungsi dan lebih memilih bertahan di rumah demi menjaga binatang dan harta benda mereka. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, ratusan siswa SD Melajah 2 dan SMA N3 Bangkalan, Jawa Timur tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi gratis karena mencium bau basi. Sementara itu di tempat yang lain, akibat mengkonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dilarikan ke rumah sakit. ...524 siswa di SD Melajah 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging berkuah tersebut basi dan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG kepada siswa. 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makan siang bergizi gratis yang dibagikan di sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Pemerintahan Presiden Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf dan akan melakukan evaluasi program makan bergizi nasional. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Hingga kini, Badan Gizi Nasional terus membenahi program bergizi gratis. Juru masak hingga bahan baku makanan akan menjadi prioritas utama perbaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, MUI Jawa Barat meminta dapur penyedia MBG mengurus sertifikasi halal. Pasalnya jika benar tatakan MBG mengandung minyak babi, maka haram hukumnya.
Dugaan ompreng program makan bergizi gratis mengandung minyak babi masih menjadi sorotan publik, salah satunya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Menurut MUI Jabar, jika omprengan atau tempat makan benar mengandung minyak babi maka haram hukumnya untuk makanan yang ada dikonsumsi. Selain itu, MUI juga meminta dapur penyedia MBG mengurus sertifikat halal. Di dalam ketentuan ya MUI, baik peralatan apalagi itu makanannya, kalau itu memang mengandung unsur babi ya jelas itu tidak boleh, itu haram ya. Nah, apalagi ini konsumennya kan mayoritas anak-anak muslim ya, sepengetahuan kami belum melihat gitu ya MBG atau apa istilahnya dapur-dapur penyelenggaranya di daerah itu sudah memiliki sertifikat. Kalau memang belum ya anjuran kami segera proses sertifikat halalnya itu. Sebelumnya, Asosiasi Pesantren RMI-NU mengungkap temuan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris RMI-NU Jakarta Wafariansyah dan diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Khodori menegaskan pemerintah tak tutup mata terkait kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi. Jadi ada data dari 3 lembaga sebagai berikut. BGN, 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita. Data per 10 September 2025. Nah, tolong teman-teman jangan lihat beda angkanya. Ya. Teman-teman jangan ngadu-ngadu nih antar KL ya, setuju ya? Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Kemudian dari elemen masyarakat ada namanya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, mantau lewat media, mencatat 5.360 siswa atau ya 5.360 siswa ya, tidak menyebut berapa jumlah kasusnya. Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah proses pembuatan food tray alias ompreng, program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Dadan mengaku produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Tentu saja kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM, kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH. Badan Gizi Nasional ini adalah user dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan rekomendasi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah kepada Gibran Rakabuming Raka dilanjut ke tahap mediasi. Mediasi ini akan digelar pada 20 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang.
Langsung ya Pak, ini sekarang datang langsung apa gimana Pak? Nanti akan kami tanyakan, kan ini baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang berarti akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan para relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun Jokowi tidak menegaskan perintah tersebut untuk 2029. Presiden ke-7 RI Joko Widodo perintahkan seluruh relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Dikonfirmasi terkait perintah dukungan 2 periode ini, Jokowi tegaskan sejak awal telah perintahkan para relawan dukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun Jokowi tidak jelaskan spesifik arahan tersebut untuk 2029. Pak, kemarin dari relawan Barek juga sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlight-nya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Diketahui Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dilantik pada Oktober 2024. Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo Gibran belum genap 1 tahun. Lalu apa maksud Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode saat pemerintahan belum 1 tahun? Apakah untuk 2029 pertahankan Gibran? Kuasa hukum Del Pedro dan tim advokat untuk demokrasi Iqbal Ramadan memenuhi panggilan kedua sebagai saksi dalam kasus penghasutan di media massa yang menjerat Del Pedro CS. Putra dari ex-Mensesnek Murdiono itu terkejut saat penyidik memberi surat pemanggilan untuknya di tengah Iqbal mendampingi kliennya saat diperiksa menjadi saksi. Dalam pemeriksaan, penyidik memberikan sejumlah pertanyaan mulai dari kegiatan bantuan hukum yang dilakukan pada 25 dan 28 Agustus lalu hingga postingan Lokataru mengenai posko bantuan hukum bagi anak di bawah umur. Pihak Iqbal menduga bahwa posko bantuan hukum ini tak memiliki nilai pidana karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum terlepas dari kasus apapun. Secara keseluruhan tim advokasi keberatan atas pemanggilan Iqbal sebagai saksi. Selain itu, pihak advokat meminta agar proses penyelesaian kasus Del Pedro CS segera menemukan titik terang. Yang ditanyakan tadi cukup mengagetkan ya, karena di saat saya sedang menjalani profesi saya sebagai advokat mendampingi seseorang, justru saya dipanggil menjadi saksi gitu dalam dugaan perkara yang sama. Waktu itu mendampingi siapa, Mas? Ada salah satu staf dari Lokataru Foundation. Saya rasa apa yang saya lakukan di tanggal 25 dan 28 itu untuk membantu negara melakukan pemenuhan hak asasi manusia, hak atas bantuan hukum ke demonstran-demonstran ditangkap. Jadi kalau memang ada dugaan menghasut, saya bingung juga menghasut di mana. Saya justru mencoba, saya dan kawan-kawan pada tanggal itu mencoba
dan membantu gitu orang-orang yang ditahan, ditangkap, dan memberikan bantuan hukum gitu. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk persiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. Sigit menegaskan pembentukan tim sejalan dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah pembentukan tim reformasi Polri di internalnya. Tim ini terdiri dari 52 pati Polri dengan ketua tim adalah Kalem Diklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Kapolri mengatakan pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk responsibilitas dan akuntabilitas Polri. Tim ini pun akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam meramu transformasi Polri. Kapolri berharap proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak-lanjuti. Kapolri menambahkan Polri siap mendengar seluruh masukan dari Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk, termasuk masukan dari pakar hingga masyarakat. Terutama masukan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat terkait kinerja Polri dalam melakukan pelayanan dan pengamanan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Nur Fahmi, mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruhnya merupakan anggota Polri. Menanggapi hal ini, Kapolda Jawa Barat 2016-2017, Anton Carlian menyebut tim internal mempunyai semangat perbaikan ke dalam tubuh Polri, sehingga sangat wajar jika seluruh anggotanya merupakan pejabat Polri, seperti cuplikan dialog bersama rekan Herjuno berikut ini. Apabila kita melihat komposisinya, 52 anggota, yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus pertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan, karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Tampang PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu, tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya, bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi, yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian jauh dari kata sipil. Nah, kita lihat apakah pembentukan ini mempertahankan status quo atau memang menuju perbaikan ke arah yang lebih baik gitu. Kita paham tadi semangatnya internal, tapi ada masukan ketika ini hanya menilai diri sendiri dan hanya isinya perwira tinggi, tentunya perbaikan itu takutnya tadi banyak yang skeptis, Pak. Ya, bisa saja berpikir demikian, tetapi kita pun juga tadi memang bisa saja dilibatkan nanti itu ya untuk apa masukan-masukan dari eksternal itu sendiri, seperti tadi bisa dari Kompolnas, bisa dari Police Watch, itu kan bisa diberikan masukan-masukan. Toh polisi ini sekarang ini yang akan dibenahi. Nah, yang akan dibenahi itu sendiri tentu saja secara internal dulu sebelum nanti secara... Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Korlantas Polri mengevaluasi penggunaan sirine dan strobo di jalan raya. Korlantas Irjen Agus Suryo membekukan sementara pengawalan dengan menggunakan sirine atau strobo. Korlantas Polri membekukan sementara pengawalan dengan menggunakan sirine atau strobo yang mengganggu pengguna jalan. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo menyebut akan evaluasi penggunaan strobo dan sirine bersama masyarakat. Kakor Lantas juga menyampaikan terima kasih atas kritik dari masyarakat dalam penggunaan strobo.
pengawalan yang menggunakan sirine, strobo ini kami bekukan sambil nanti kita evaluasi yang terbaik seperti apa. Kami juga akan melibatkan masyarakat, kami akan melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Tentunya contohnya di tol pada saat patroli. Ini kan penting sekali. Bagaimana caranya pengguna jalan itu aman dan selamat. Tentunya juga harus ada patroli polisi. Dalam hal ini, Kakor Lantas mengimbau masyarakat tertib berlalu lintas demi menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah isu internasional akan dibahas, salah satunya adalah kemerdekaan negara Palestina. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi tempatnya menginap di New York. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa mereka. Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari dua anak diaspora. Terima kasih. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Umurmu berapa? Adriela Panjaitan. Adriela Panjaitan. Cantik sekali. Umurnya tuh katanya. Rencananya, Presiden Prabowo akan sampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, seorang Presiden RI hadir langsung dan berbicara dalam forum bergengsi ini. Pemirsa, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional di bidang kekayaan intelektual. Hal itu disampaikan saat menghadiri Heads of BRICS ke-17 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil. Ini merupakan kali pertama Indonesia hadir dalam pertemuan penting di bidang kekayaan intelektual sejak resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menekankan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai inisiator kerjasama strategis. Dengan langkah penting adalah memperkenalkan Protokol Jakarta sebagai kerangka kerja kolaboratif yang digagas Indonesia untuk menjawab tantangan khususnya hak cipta di era digital. From Jakarta, Indonesia, we are proposing on a multi-sector initiative to address the long-standing challenge on copyright issue in the digital environment with particular attention to musical, audiovisual, in journalistic work and digital platform. Inisiasi ini lahir dari kebutuhan mendesak negara berkembang untuk mendapatkan keadilan dalam ekosistem musik digital global. Hadirnya Indonesia di forum ini menandai babak baru diplomasi kekayaan intelektual di tingkat global. Menteri Supratman juga meminta dukungan untuk Protokol Jakarta
yang akan dibawa lebih lanjut dalam forum Standing Committee on Copyright and Related Rights (WIPO) di Jenewa Desember 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuan ini lebih dari 200 orang ditangkap oleh kepolisian. Aksi unjuk rasa anti korupsi di ibu kota Filipina pada hari Minggu kemarin berujung ricuh setelah terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan sekelompok demonstran bertopeng. Dalam kericuan itu, polisi melaporkan lebih dari 200 orang ditahan, termasuk 88 anak di bawah umur. Kericuan pecah di tengah aksi massa yang pada awalnya berlangsung damai dan diikuti ribuan warga, aktivis, tokoh agama hingga politisi. Para pengunjuk rasa menyoroti skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang disebut telah merugikan negara hingga miliaran peso. Dalam aksi massa itu, suasana berubah tegang ketika sekelompok demonstran melempari aparat dengan batu. Polisi kemudian membalas dengan tindakan tegas yang mengakibatkan situasi kian tak terkendali dan sejumlah kendaraan dinas terbakar. Juru bicara Kepolisian Regional Manila, Mayor Hazel Asilo mengatakan pihaknya masih mendalami identitas para pelaku serta mengumpulkan keterangan dari para massa aksi yang ditahan. Sementara itu, menurut kepolisian, sedikitnya 93 petugas ikut mengalami luka-luka. Isu korupsi proyek infrastruktur ini kian memicu kemarahan publik sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juni lalu. Kementerian Keuangan memperkirakan kerugian negara akibat praktik korupsi dalam proyek tersebut mencapai 118,5 miliar peso atau setara sekitar 2 miliar dolar Amerika. Pemirsa, viral di media sosial, 2 pilot Amerika Serikat menolak menerbangkan pesawat yang penuh dengan senjata ke Israel. Dua pilot ini diborgol polisi usai menolak menerbangkan pesawat. Dalam video, sang pilot perempuan dengan tegas berkata bahwa senjata-senjata tersebut diduga akan digunakan dalam tindakan genosida kepada warga Palestina. Kata genosida berkali-kali dilontarkan menuding keterlibatan Amerika Serikat dalam pendanaan serangan militer kepada Palestina. Usai videonya tersebar luas di media sosial, publik masih menunggu klarifikasi resmi dari otoritas terkait. Warga Gaza menerima sebaran pemerintah mengungsi yang disebarkan oleh militer Israel. Upaya tersebut dilakukan sesaat sebelum serangan udara menyerang beberapa permukiman pada Minggu siang waktu setempat. Militer Israel menjatuhkan selebaran berisi perintah evakuasi ke penduduk yang berdiri di tengah reruntuhan kota Gaza, tempat mereka mengebom menara-menara perumahan hingga rata dengan tanah dalam beberapa hari terakhir. Warga Palestina yang tinggal di reruntuhan kota Gaza dibombardir dengan selebaran setelah Israel mengatakan akan melenyapkan daerah tersebut dalam serangan untuk menghabisi Hamas yang menyebabkan kepanikan dan kebingungan. Penduduk kota terpaksa mengungsi sementara dengan membawa peralatan seadanya hingga berpuluh kendaraan berisi pengungsi warga Gaza yang mencoba menghindari serangan udara Israel. Pemirsa, Inggris, Kanada, dan Australia secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengakuan ini membawa implikasi diplomatik bagi negara Palestina. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada hari Minggu menyatakan pengakuan resmi Inggris atas negara Palestina.
Pengakuan ini merupakan langkah penting untuk menjaga kemungkinan perdamaian tetap hidup dan mewujudkan solusi dua negara. In the face of the growing horror in the Middle East, we are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Ordinary people, Israeli and Palestinian, deserve to live in peace. Inggris bergabung dengan 147 negara termasuk Kanada dan Australia yang secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Pengakuan Inggris terhadap negara Palestina terjadi di tengah meningkatnya tekanan dari dalam negeri dan internasional. Meskipun sebagian besar bersifat simbolis, pengakuan ini membawa implikasi diplomatik. Ini berarti Inggris dapat meningkatkan status misi diplomatik Palestina di London menjadi kedutaan penuh. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menentang pengakuan atas negara Palestina. Ia memperingatkan bahwa langkah itu akan membahayakan kelangsungan hidup Israel.